Salam, selamat datang kembali di channel Kebenaran Kristen. Pada kesempatan ini, Kebenaran Kristen akan memberikan informasi mengenai sejarah gereja tertua di Indonesia. Sejak abad ke-7, agama Kristen menyebar di Nusantara melalui gereja Assyria atau gereja Timur. Penginjil dari salah satu gereja kekristenan tertua yang berpusat di Parthia atau perbatasan Irak dan Iran di bagian timur membangun gereja Pancur di Deli Serdang dan Barus, Tapanuli Tengah pada tahun 645. Lalu disusul misi Katolik Roma yang pertama tiba pada tahun 1511 di Tanah Aceh dari Ordo Karmel dan pada tahun 1534 di Kepulauan Maluku bersama kapal-kapal Portugis yang memiliki misi penjelajahan samudra. Sejarah panjang agama Kristen di Indonesia mewarnai pula kehidupan bangsa Indonesia. Di antara penganut Kristen yang saleh itu terdapat nama-nama yang membantu kemerdekaan Indonesia, semisal Robert Walter Monginsidi, Samratulangi, Agustinus Adi Sucipto, Yosudarso, dan masih banyak nama lagi. Berikut sejarah gereja tertua di Indonesia. Yang pertama, Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Jakarta bernama resmi Gereja Santa Maria Pelindung diangkat ke surga. Gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Pada tahun 1890, gereja ini pernah roboh dan dibangun kembali. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Jigmans dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Weinecker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Cupers Hulswit ketika Dickman tidak bisa melanjutkannya dan kemudian diresmikan dan diberkati pada tanggal 21 April 1901 Vikaris Apostolik Jakarta. Yang berikutnya Gereja Katedral Santo Petrus Bandung. Dikenal juga dengan nama Gereja Katedral Bandung, dirancang oleh Charles Proper Wolf dengan gaya arsitektur neogotik akhir. Dilihat dari atas, bentuknya menyerupai salib yang simetris. Katedral Santo Petrus mempunyai luas tanah sebesar 2.385 meter kuadrat dan luas bangunan sebesar 785 meter kuadrat. Pada 16 Juni 1895, gereja ini dinamai Santo Franciscus Regis. Namun seiring berkembangnya kota Bandung yang pada tahun 1906 berstatus gemeenti atau setingkat kota madya, gereja Santo Franciscus Regis dipugar sepanjang tahun 1921. Katedral ini lalu diberkati pada tanggal 19 Februari 1922 oleh Edmundus. Yang berikutnya ialah Gereja Sion Jakarta. Berlokasi di sudut Jalan Pangeran Jayakarta dan Mangga Dua Raya, Gereja Sion merupakan gereja Portugis yang juga dikenal dengan nama Portugis Buitenkerk. Gereja dengan gaya arsitektur klasik yang megah ini selesai dibangun pada tahun 1695 selama 2 tahun. Lalu gereja itu dibangun kembali oleh pemerintah Belanda. Peletakan batu pertama pembangunan gereja Sion dilaksanakan pada tahun 1693 oleh Peter van Hoorn pada tanggal 19 Oktober 1693. Peresmian gereja ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 1695 oleh Pendeta Theodorus Jas. Kisah pemberkatan dan pembangunan ini masih tertulis rapi pada dinding gereja hingga saat ini dalam bahasa Belanda. Sebagai gereja tertua di Jakarta yang masih berfungsi sebagai gereja hingga saat ini, Gereja Sion sempat dipugar pada tahun 1920 dan tahun 1978. Gereja Fidelis Sejiram, Seberuang, Kalimantan Barat. Misi gereja juga masuk hingga ke pedalaman Kalimantan, salah satu gereja tertua di Indonesia. Salah satu gereja tertua di Indonesia ini berada di desa kecil pinggiran Sungai Seberuang, tepatnya di Desa Sejiram di Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1892, menjadikan gereja Fidelis Sejiram ini sebagai gereja tertua di Kalimantan Barat. Nilai sejarah dan kontribusi perkembangan gereja ini membuatnya menjadi bangunan bersejarah yang dilindungi pemerintah.
Berawal dari diutusnya Pastor Loimans untuk menyebar ajaran Katolik bagi masyarakat Dayak, dimulailah penyebaran ajaran Katolik di Kalimantan. Awalnya pada tahun 1982, dibantu masyarakat Dayak lokal, Pastor Loimans membangun pondok sebelum berkembang menjadi sebuah gereja, sekolah, dan juga asrama untuk para siswa. Dalam menjalankan misi ini, Pastor Loimans dibantu Pastor Mulder. Salah satu ciri khas dari gereja ini adalah patung ayam yang bertengger pada bagian atas yang dipasang semasa pemerintahan kolonial Belanda. Yang berikutnya ialah Gereja Santa Maria de Fatima, Jakarta. Gereja Santa Maria de Fatima, Jakarta berlokasi di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Keunikan gereja ini karena arsitekturnya mirip dengan kuil ataupun kelenteng. Gereja ini dibangun oleh seorang kapitan keturunan Tionghoa bermarga Chijo pada tahun 1954 yang mengadopsi gaya arsitektur khas Tionghoa yang menyerupai kelenteng. Karena nilai sejarah dan juga arsitekturnya, bangunan gereja Santa Maria de Fatima ini ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya. Yang berikutnya ialah Gereja Blenduk, Semarang. Gereja Blenduk disebut pula GPIB Immanuel. Gereja itu dibangun warga Belanda yang tinggal di Semarang pada tahun 1753. Nama Blenduk merupakan pemberian nama dari warga Semarang yang merujuk kubah gereja yang berbentuk setengah lingkaran atau blenduk. Gereja Blenduk memiliki kubah besar yang berlapis perunggu, dan di dalamnya terdapat sebuah orgel barok. Gereja ini sempat direnovasi pada tahun 1894 oleh W. Westmas dan De Wilde yang menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini. Hingga saat ini gereja Blenduk masih beroperasi sebagai gereja. Yang berikutnya ialah Candi Hati Kudus Yesus, Yogyakarta. Boleh dikatakan gereja bernama Candi Hati Kudus Yesus ini merupakan simbol akulturasi kebudayaan Jawa Hindu dan ajaran Kristen. Sekilas gereja ini mirip dengan candi-candi Hindu, bahkan penggambaran Yesus di gereja ini dekat dengan penggambaran keanggunan Raja Jawa. Gereja dengan arsitektur yang indah ini didirikan pada tahun 1930 oleh keluarga Skucher, keluarga Belanda yang tinggal di Yogyakarta. Yang berikutnya ialah Gereja Ayam, Jakarta. Gereja Ayam adalah salah satu gereja tua yang ikonik di Jakarta. Disebut gereja ayam disebabkan penunjuk arah mata angin yang berada di atap gereja berbentuk ayam. Gereja ayam dibangun antara 1913 sampai 1915 oleh Ed Cuppers dan Hulsweit di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya membangun gereja ayam dengan perpaduan arsitektur Italia dan Portugis. Yang berikutnya ialah Gereja Immanuel, Jakarta. Gereja tertua di Indonesia lainnya adalah Gereja Immanuel yang berlokasi di seberang stasiun Gambir. Gereja Immanuel dibangun selama 4 tahun mulai sejak 1845. Selain itu, Gereja Ayam memiliki arsitektur yang indah. Dengan kubah raksasa, gedung ini diperkokoh dengan pilar-pilar raksasa yang megah juga. Yang berikutnya ialah Katedral Bogor. Cikal bakal Gereja Katedral Bogor atau Gereja Katedral Santa Perawan Maria dimulai pada tahun 1881 saat Claessens membeli sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup luas. Semula tempat itu digunakan sebagai tempat peristirahatan dan misa kudus para tamu dari Jakarta. Pada tahun 1886, Claessens memulai karya pastoralnya untuk mendirikan panti asuhan untuk anak-anak. Saat itu bangunan rumah panti asuhan tersebut baru bisa menampung 6 orang anak. Usaha pastoral itu kemudian dikembangkan hingga menjadi Yayasan Vincentius pada tahun 1887 sehingga pada tahun 1888 mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengakui dan menyatakan bahwa Bogor menjadi stasi misi tetap Batavia. Pada tahun 1896, Claessens mulai membangun sebuah gedung gereja yang megah di atas tanah yang didiaminya. Gereja itu yang hingga sekarang kita kenal dengan Gereja Katedral.
Yang berikutnya ialah Gereja Merah Kediri. Bergaya arsitektur gotik, gereja bernama asli GPB Immanuel ini didirikan pada tahun 1904 dengan warna putih gading sebelum dicat menjadi merah pada tahun 2005. Seketika gereja ini jadi lebih dikenal karena warnanya yang merah sebagai gereja merah. Gereja di kota Kediri ini juga masih menyimpan Injil berbahasa Belanda yang dibuat pada tahun 1867. Yang terakhir yaitu Gereja Kepanjen Surabaya. Gereja tertua selanjutnya berada di kota Pahlawan, Surabaya. Gereja yang didirikan pada tahun 1815 ini memiliki nama Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Namun dikenal juga dengan nama Gereja Kepanjen. Eksterior gereja Kepanjen bergaya gotik dengan investor merupakan dinding bata merah yang terekspos. Gereja ini kian indah dengan hiasan kaca putri yang berada di dalam gereja. Demikianlah sejarah gereja tertua di Indonesia dari Kebenaran Kristen. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.